Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar menghitung belajar tentang kalorimeter bom. Kakak udah ajarkan kalian menghitung kalor menggunakan konsep kalorimeter bom ya. Jadi Q reaksi sama dengan minus Q kalorimeter. Q kalorimeter sama dengan C kalorimeter, kapasitas kalorimeter dikali delta T. Nah, nanti kalau mau menghitung delta H-nya bisa pakai sebenarnya kalau di sini kita bisa hitung delta E-nya juga ya. Delta E sama dengan delta H min delta N RT. Kayak gitu ya. Kalau melibatkan suatu reaksi. Sebenarnya kakak salah minggu lalu ya. Ini sorry kakak perbaiki ya. Jadi ini tuh kakak ada kesalahan. Jadi ini kita hapus dulu ya. Jadi ini kan kalorimeter bom. Kalau kalorimeter bom itu Q reaksinya itu sama dengan delta E gitu ya. Jadi Q sistem sama dengan nilai delta E. Ini kakak salah. Nanti tolong perbaiki catatan kalian ya. Nah, jadi kan kita udah peroleh nih Q reaksinya. Nah, jadi untuk soal yang B itu, kita langsung aja delta E itu sama dengan mol si glyceryl trioleat, mol glyceryl trioleat dikali Q reaksi pada bagian A. Nah, kayak gitu aja sebenarnya caranya. Karena kan penurunannya delta E sama dengan QV. QV ini itu sama dengan Q reaksi ya, pada kalorimeter bom. Kecuali kita disuruh menghitung delta H-nya. Kalau mau menghitung delta H-nya, baru pakai hubungan yang kemarin ya. Kalau mau menghitung delta H-nya, pakai rumus ini. Delta H sama dengan delta E ditambah delta N RT. Nah, kayak gitu. Nah, ini berlaku untuk kalorimeter bom ya. Nah, ini jangan lupa ya. Mol glyceryl trioleatnya, oh sorry, di sini massa ya. Yang A itu kan satuannya kilojoule per gram. Jadi kalau dia kita ngikutin satuan Q reaksinya. Kalau di A itu kan dia minta kalor per gram. Jadi di sini kita ganti menjadi massa glyceryl trioleat. Nah, gitu ya. Jadi ini hasilnya 885,4 gram dikali minus 36,57 kilojoule per gram. Kayak gitu ya. Nanti ini hasilnya minus sekian kilojoule. Nah, nanti kalian hitung ya. Oke. Nah, ini kalau diminta kalor per mol, simbolnya delta H, Q reaksi per mol yang dibakar gitu ya. Kemudian kita udah belajar juga, nah ini yang kemarin kalorimeter cangkir kopi. Kalau kalorimeter cangkir kopi, konsepnya sama. Q reaksi sama dengan minus Q larutan kalau di sini. Kalau di kalorimeter bom itu kan yang menyerap kalor itu si kalorimeternya, si wadahnya. Nah, kalau di sini yang menyerap kalor itu si larutannya. Jadi Q reaksi sama dengan minus Q larutan. Gitu ya. Kalau diminta delta H-nya ya Q reaksi dibagi mol. Kayak gitu. Oke. Nanti kakak kasih contoh soal lagi ya, biar kalian bisa ngerjakan sendiri. Ini kan udah kakak bantu ngerjain ya. Oke, selanjutnya kita lanjut dulu materinya sedikit lagi, nanti baru latihan-latihan soal. Perubahan entalpi dalam reaksi kimia, oke? Nah, biasanya reaksi kimia yang ditampilkan di soal-soal itu berada dalam keadaan standar.
keadaan standar dalam termokimia itu beda sama keadaan standar pada gas ideal ya. Kalau standar gas itu kan 273 Kelvin atau 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Kalau keadaan standar termokimia itu tekanannya 1 atm, temperaturnya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin. Oke, jadi beda ya keadaan standar termokimia dan keadaan standar gas ideal. Kemudian selain tekanan dan temperatur, pada keadaan standar juga jumlah zatnya harus 1 mol. Oke, khususnya untuk reaksi pembentukan dan transisi fasa. Jadi kalau pada reaksi pembentukan yang dibentuk itu harus 1 mol. Kalau transisi fasa kayak pelelehan, penguapan, maka yang dilelehkan atau yang diuapkan itu harus 1 mol. Kemudian jumlah zat itu sama dengan mol dalam persamaan kimia, artinya koefisien reaksi mewakilkan jumlah zatnya. Ya. Jadi di persamaan termokimia ini kalau koefisiennya 2 itu sebanding dengan 2 mol, kayak gitu. Kemudian energi dalam E dan entalpi H adalah fungsi keadaan dan juga merupakan besaran ekstensif yang artinya nilai E dan H itu bergantung dengan jumlah zat gitu ya. Jadi kalau delta H untuk 1 mol berbeda sama delta H untuk 2 mol gitu ya. Simbol delta E0 sama delta H0 digunakan untuk menyatakan perubahan dalam keadaan standar. Jadi nanti kalau kalian nemuin ada 0 di atas ini, itu artinya keadaan standar. Ya, yaitu 1 atm, 25 derajat, terus molnya harus 1. Kayak gitu. Jadi delta H0 reaksi adalah perubahan entalpi reaksi pada 1 atm dan 25 derajat Celcius. Misal, reaksi 1 mol N2 dengan 3 mol H2 menghasilkan 2 mol NH3 dan melepaskan kalor sebesar 92,38 kJ pada 25 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, kalau kita tuliskan persamaan termokimianya, berarti menjadi N2 gas tambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Ya. Oke. Nah, karena komposisi mol sama dengan koefisien paling sederhana dan kondisinya pada 25 derajat dan 1 atm, maka kalor yang dihasilkan sudah berada dalam keadaan standar. Ya. Jadi yang menentukan keadaan standar atau tidak, yang pertama adalah suhu dan tekanannya. Yang kedua adalah jumlah mol paling sederhananya berapa? Paling kecilnya. Di sini kan jumlah mol paling kecilnya 1 ya, dari si N2-nya. Jadi ini reaksinya sudah berada dalam keadaan standar. Kayak gitu. Kemudian, persamaan termokimia adalah persamaan kimia yang diikuti dengan nilai entalpi reaksi. Jadi kalau di stoikiometri kan kalian sudah belajar bagaimana cara menyetarakan reaksi. Ya. Kalau ini secara termokimia, secara secara stoikiometri kan udah setara nih reaksinya. Nah, kalau diminta menuliskan persamaan termokimia, tidak cukup hanya reaksi setara ya. Di sebelah kanan reaksinya, kalian harus cantumkan nilai delta H reaksi tersebut. Oke, jadi jangan lupa mencantumkan delta H0-nya. Nah, ini baru kita sebut dengan persamaan termokimia. Selain menuliskan reaksi setara dan nilai delta H, kalian juga harus mencantumkan fasanya. Oke, jadi harus dilengkapi dengan fasa. Kalau nggak dilengkapi dengan fasa, nanti persamaan reaksi yang dituliskan itu tuh salah. Jadi persamaan termokimia itu harus mencakup 3 hal. Reaksinya harus setara, fasa zatnya harus benar, delta H-nya harus dicantumkan. Karena apa fasa harus ditampilkan? Karena fasa zat itu dapat mempengaruhi nilai entalpi. Jadi kalau misalkan di situ N2 liquid, nanti entalpinya bukan min 92,38, tapi nanti dia berubah nilainya. Karena liquid fasanya beda sama gas, kayak gitu. Contohnya ini, untuk pembakaran metana dengan O2 menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O liquid, entalpi reaksinya minus 890,5 kJ. Sedangkan ketika metana kita bakar dengan O2 menghasilkan gas karbon dioksida dan gas H2O atau uap air, entalpinya menjadi min 802,3 kJ per mol. Min 802,3 kJ. Nah, di sini kan bedanya cuma fasa air kan, ada yang liquid sama yang gas, tapi delta H reaksinya berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa fasa zat mempengaruhi nilai entalpi suatu reaksi.
Oke. Kemudian nilai entalpi tidak hanya dipengaruhi oleh fasa, tapi juga dipengaruhi oleh manipulasi reaksi. Nah, maksudnya gini, ketika suatu reaksi kita balik, maka nilai entalpinya akan berubah tanda. Awalnya negatif menjadi positif, dan sebaliknya. Contoh, untuk reaksi pembakaran metana menghasilkan karbon dioksida dan gas H2O, delta H-nya kan min 802,3 kilojoule. Kalau reaksi ini kita balik menjadi CO2 tambah 2H2O menjadi metana tambah 2O2, nanti entalpi reaksinya menjadi positif, gitu ya. Nah, ini ada contoh soal. Berdasarkan persamaan termokimia di bawah ini, berapa kilojoule kalori yang diperlukan bila 44 gram CO2 bereaksi dengan H2O? Oke, di sini dikasih tahu reaksinya 6CO2 tambah 6H2O liquid menjadi glukosa, glukosa padat tambah 6O2 gas. Delta H-nya 2816 kilojoule. Nah, di sini kalian harus perhatikan bahwasannya koefisien itu mewakilkan jumlah mol zat yang terlibat ya. Jadi di sini koefisien CO2-nya kan 6. Berarti ketika 6 mol CO2 bereaksi dengan 6 mol H2O menghasilkan 1 mol glukosa dan 1 mol O2, delta H-nya 2816. Sekarang yang diminta adalah kalau 44 gram CO2 berapa kira-kira delta H reaksinya? Oke, kalau 44 gram itu berapa mol CO2? 44 gram per 44 gram per mol gitu ya, yaitu 1 mol. Oke, jadi kalornya adalah 1/6 dari yang 2816 gitu ya. Karena kan 2816 itu untuk 6 mol. Kalau untuk 1 mol ya 1/6-nya. Kayak gitu. Oke, jadi hasilnya 470. Bila kalori yang tersedia 100 kJ, berapa gram CO2 yang dapat dikonversi menjadi glukosa? Ini kalau kalian bingung gini ya. Jadi delta H reaksi itu sama dengan mol CO2 yang ditanyakan ya, per koefisien CO2 yang ada di soal dikali delta H standarnya. Delta H reaksi standar gitu ya. Mol CO2 44 gram, molnya 1. Koefisiennya berapa? 6 dikali 2816 gitu. Jadi hasilnya 470 kilojoule. Oke. Kemudian, bila kalori yang tersedia 100 kJ, berapa gram CO2 yang dapat dikonversi menjadi glukosa? Nah, sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau kalori yang tersedia 100 kJ, kira-kira berapa mol CO2 yang dihasilkan? Kemudian nanti molnya bisa kita ubah menjadi massa gitu ya. Jadi di sini caranya gini aja. Ini kan menghitungnya kakak langsung satu baris ya. Kalian bisa bertahap aja. Jadi rumusnya sama, delta H reaksi sama dengan mol CO2 yang diperlukan dibagi koefisien CO2 dikali delta H standar. Nah, jadi di sini kita hitung mol CO2-nya berarti sama dengan koefisien CO2 dikali delta H reaksi yang tersedia dibagi delta H reaksi standar. Koefisiennya 6, kalori yang tersedia 100, reaksi standarnya 2816 gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung 600 dibagi 2816. 0,2131 mol. Kalau ditanya masanya, berarti massa CO2 sama dengan mol CO2 dikali mR CO2. Berarti 0,2131 dikali 44. Hasilnya 9,3764 gram. Nah, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan?
Oke, nggak ada pertanyaan ya. Selanjutnya, kita belajar hukum Hess. Hukum Hess menyatakan untuk setiap reaksi yang ditulis ke dalam beberapa tahap, maka nilai delta H reaksinya sama dengan penjumlahan delta reaksi tiap tahap. Oke, contoh. Reaksi satu tahap sintesis CO2 akan menghasilkan entalpi reaksi yang sama dengan reaksi dua tahap. Reaksi satu tahap sintesis CO2, delta H reaksinya min 393,5 kJ. Reaksi dua tahapnya, tahap pertama C solid tambah setengah O2 gas menjadi CO gas. Delta H reaksinya min 110,5 kJ. Tahap 2-nya CO solid tambah setengah O2 gas menjadi CO2 gas. Delta H reaksinya min 283 kJ. Nah, kalau kita tambahkan reaksi tahap 1 dan tahap 2, maka kita peroleh C ditambah O2, C solid tambah O2 gas menjadi CO2 gas. Jadi reaksinya sama kan? Delta H reaksinya juga sama. Nah, itu adalah definisi dari hukum Hess. Jadi delta H reaksi sama dengan penjumlahan delta H reaksi tiap tahapnya. Seperti itu. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan diagram entalpi. Jadi diagram entalpi ini menggambarkan semua tahap yang terlibat dalam suatu reaksi dan reaksi totalnya. Jadi di sini kan ada reaksi tahap 1, tahap 2, dan reaksi total. Cara membuat diagram entalpi adalah sumbu Y-nya itu adalah entalpi, dan sumbu X-nya itu hanya menunjukkan koordinat reaksinya saja. Nah, tipsnya adalah kalian harus mulai dari reaksi yang delta H reaksinya paling negatif. Di sini, delta H reaksi yang paling negatif adalah delta H reaksi total, yaitu min 393,5. Jadi kita mulailah. Reaktannya apa? C solid tambah O2 gas. Jadi reaktannya C solid tambah O2 gas menjadi CO2 gas. Kalau delta H reaksinya negatif, maka tanda panahnya ke bawah, ya. Jadi arah tanda panahnya ke bawah kalau delta H reaksinya negatif. Jadi C solid tambah O2 gas menjadi CO2 gas, delta H-nya min 393,5. Nah, selanjutnya baru kita mulai dari reaksi yang delta H-nya terbesar kedua. Kalau tadi kan min 393,5 itu yang paling besar pertama. Selanjutnya yang terbesar kedua, yaitu min 283. Yaitu CO solid tambah setengah O2 menjadi CO2 gas. Jadi kita mulailah dari sini. CO gas, ini typo ya, harusnya CO gas. CO gas tambah setengah O2 gas menjadi CO2 gas, delta H-nya min 283 kJ. Nah, berarti sisanya adalah delta H reaksi yang terakhir, min 110,5. Nah, ingat, ini C solid tambah setengah O2 gas menjadi CO gas. Namun kan masalahnya di sini itu reaktannya itu kan C solid tambah O2 gas ya. Padahal kita pengennya C solid tambah setengah O2 gas. Nah, jadi di sini kita pakai trik di sini ya. Jadi kan kita punya reaktannya itu cuma C solid tambah O2 gas. Kita pengennya sih C solid tambah setengah O2 gas gitu ya. Karena tahap 1 itu O2-nya cuma setengah gitu loh. Nah, bagaimana caranya supaya jadi setengah? Supaya jadi setengah, maka kita tambahkan O2 di sisi kanan. Oke, kita tambahkan setengah O2 di sisi kanan. Jadi sini kita buat CO gas. Nah, di sini kita tambahkan setengah O2 gas. Boleh nggak kayak gini? Boleh, karena secara matematis reaksi ini tuh bisa kita ubah kayak gini. Ini secara matematis ini bisa kita ubah menjadi C solid tambah setengah O2 gas menjadi CO gas. Jadi reaksi totalnya sama aja, gitu ya. Jadi delta H-nya min 110,5 kJ. Kayak gitu. Nah, jadi seperti inilah membuat diagram entalpi. Jadi kalian harus mulai dari delta H reaksi yang paling negatif, kemudian negatif yang paling negatif berikutnya, dan yang paling rendah terakhir. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan?
Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini ada contoh penggunaan diagram entalpi ya. Diagram entalpi ini bisa kita gunakan untuk menghitung delta H dari salah satu tahap reaksi, kayak gitu ya. Jadi misalkan di sini dikasih tahu ada 3 tahap, ya, ada 3 tahap, ada yang min 286, min 188, terus ada entalpi yang tidak dikasih tahu. Ini caranya cukup mudah ya. Jadi kan min 286 kalau kita lihat aja tuh, min 286 pasti sama dengan min 188 ditambah delta H reaksi yang tidak diketahui kan, gitu ya. Jadi delta H reaksi yang tidak diketahui adalah min 98 kilojoule. Nah, reaksi yang cocok apa nih kira-kira? Ya, reaksi yang cocok adalah yang ini. Reaktannya H2O2 liquid menjadi H2O liquid tambah setengah O2 gas. Jadi delta H-nya ini adalah min 98 kilojoule. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada beberapa aturan manipulasi persamaan termokimia. Manipulasi ini artinya reaksi termokimianya kita ubah gitu ya. Mengubah persamaan termokimia itu bisa dengan cara membalik persamaan reaksinya atau mengubah atau mengkali koefisiennya, mengkali atau dibagi gitu ya. Atau bisa juga spesi yang sama di dua sisi persamaan termokimia hanya dicoret bila spesinya sama. Nah, ini catatannya adalah spesi yang sama di kedua sisi persamaan termokimia hanya dapat dicoret bila fasa spesinya sama. Jadi kalau misalkan kayak gini, ada reaksi H2O solid menjadi H2O liquid. Ini bisa dicoret nggak? Ya nggak bisa karena fasanya beda. Satunya solid, satunya liquid. Kecuali fasanya sama baru bisa dicoret. Oke? Kalau reaksinya dikali atau dibagi, maka nilai delta H-nya juga dikali dan dibagi, gitu ya. Kalau reaksinya dibalik, maka delta H-nya harus berubah tanda. Contohnya ini. Tentukan entalpi reaksi, delta H entalpi reaksi untuk perubahan C grafit menjadi C intan dengan memanfaatkan dua persamaan termokimia berikut. Jadi diketahui delta H pembakaran grafit dan delta H pembakaran intan masing-masing min 394 kilojoule dan min 396 kilojoule. Yang dimintakan C grafit menjadi C intan ya. Di sini kita perhatikan reaksi yang udah diketahui ya. Jadi kita pengen grafitnya di kiri. Jadi reaksi yang pertama ini kita buat tetap gitu ya. Intannya kita pengen di kanan kan. Jadi reaksi yang kedua kita balik gitu. Oke. Karena reaksi pertama tetap ya nilai delta H-nya tidak berubah. Reaksi kedua dibalik, maka delta H-nya menjadi positif. Jadi C grafit menjadi C intan, delta H-nya positif 2 kilojoule. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh soal. Tentukan entalpi reaksi untuk 2C grafit tambah H2 gas menjadi C2H2 gas dengan memanfaatkan persamaan di bawah ini. Persamaan termokimia di bawah ini. Nah, di sini kita pengen perhatikan reaksi yang diminta dulu ya. Dia minta grafit di kiri, jumlahnya 2. Nah, grafit ada di reaksi kedua, jumlahnya 1, posisinya udah pas di kiri tuh. Jadi, kita kali 2 aja nih, dikali 2. Oke. Kemudian, selanjutnya kita pengen C2H2 ada di sebelah kanan, jumlahnya 1. C2H2 ada di reaksi pertama, jumlahnya udah sama, yaitu 1, tapi posisinya masih di kiri. Jadi ini kita balik. Ya, ini dibalik. Yang terakhir, H2. H2 kita pengennya di kiri, jumlahnya 1. Udah sesuai ya. Di reaksi yang ketiga, H2-nya jumlahnya 1 dan di kiri. Jadi ini tetap. Udah deh, reaksi pertama kan dibalik ya. Jadi hasilnya C2 2CO2 tambah H2O liquid menjadi C2H2 gas ditambah 5/2 O2 gas. Nah, ini delta H-nya menjadi positif 1299,6 kilojoule. Reaksi yang kedua,
kita kali 2, berarti menjadi 2C solid grafit tambah 2O2 gas menjadi 2CO2 gas. Nah, ini delta H reaksinya dikali 2 ya. Karena reaksinya kita kali 2. Ini menjadi minus 787 kilojoule. Kemudian reaksi yang ketiga kita buat tetap kan. Jadi ya nggak berubah ya. Jadi reaksinya sama aja. Delta H-nya oke. Selanjutnya ini bisa kita coret ya. H2O liquidnya. Kemudian O2 gasnya. Di sebelah kiri kan 2 tambah setengah, 2 setengah. Di kanan 5/2 itu 2 setengah ya. Jadi itu bisa dicoret. Kemudian yang bisa dicoret lagi CO2, 2 CO2 di kiri dan 2 CO2 di kanan. Nah, jadi sisanya itu adalah reaksi sisanya 2C solid grafit ditambah H2 gas menjadi C2H2 gas. Nah, jadi ini delta H reaksinya sama dengan 1299,6 dikurang 787 dikurang 285,8. Hasilnya positif 226,8 kilojoule. Nah, kayak gitu cara mengerjakannya ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini sama kayak yang tadi ya. Min 226,8 jawabannya ya. Jadi, positif ya? Iya, positif. Ini jawabannya A. Oke, kemudian ada yang disebut dengan entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan standar atau delta HF0 adalah kalor yang diserap atau dilepaskan ketika 1 mol zat terbentuk pada 1 atm dan 25 derajat Celcius dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Oke, jadi ini kata kuncinya di situ adalah 1 mol yang dibentuk itu harus 1 mol, terus pembentuknya adalah unsur-unsur bebasnya atau unsur-unsur dalam keadaan standar. Misal, etanol C2H5OH, unsurnya ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen. Karbon itu dalam keadaan standar wujudnya solid, jadi karbon solid, gitu ya. Kemudian kalau H2 wujudnya gas, jadi H2 gas. Kalau oksigen wujudnya ya O2 ya, O2 gas. Jadi reaksi pembentukan standarnya adalah 2C grafit ditambah 3H2 gas tambah setengah O2 gas. Oke, jadi yang menyesuaikan itu adalah koefisien dari unsur-unsurnya. Sedangkan koefisien senyawa yang dibentuk harus 1 mol. Kayak gitu. Oke. Kemudian kalau Fe2O3 berasal dari Fe sama oksigen. Kalau logam itu dalam keadaan standar wujudnya pasti padat kecuali raksa ya. Raksa itu salah satu-satunya logam yang wujudnya cair dalam keadaan standar itu adalah raksa yang ada di termometer tuh kalau kalian pernah lihat. Nah, kalau logam-logam lain kayak besi itu wujudnya padat. Jadi di sini Fe2O3 persamaan reaksi pembentukannya Fe solid 2 Fe solid tambah 3/2 O2 gas menjadi Fe2O3 solid. Delta HF-nya min 822,2 kJ per mol. Gitu.
Nah, ini ada soal konsep ya. Reaksi manakah yang sesuai dengan definisi entalpi pembentukan standar dari NaHCO3? Oke. Pertama kalian harus pastikan dulu NaHCO3-nya menjadi produk, dan berarti kalau produk posisinya ada di kanan. Jadi jawab yang D ini udah pasti salah karena yang di sebelah kanan bukan NaHCO3. Kemudian selanjutnya adalah reaksi pembentukan itu harus berasal dari unsur-unsurnya, bukan ion-ionnya. Jadi yang BCD, BCE itu udah pasti salah juga. Kenapa? Karena di situ reaktannya adalah ion, bukan unsur. Kalau unsur itu wujudnya tidak bermuatan, jadi dia itu netral. Jadi NaHCO3 dibentuk dari Na solid karena dia logam, H2 gas karena H2 itu kan wujudnya gas di dalam keadaan standar. Dari mana kita tahu dia gas, dia solid, dia liquid gitu ya. Ini pernah kakak ajarin di bab pertama ya, tentang unsur, senyawa, dan tabel periodik. Nanti kalian bisa lihat lagi tuh. Kalau non logam itu wujudnya apa, kalau logam itu wujudnya apa. Kayak gitu ya. Jadi jawabannya A. Kita bisa memanfaatkan nilai delta H pembentukan standar untuk menghitung delta H suatu reaksi. Ya, jadi kalau misalkan untuk reaksi A tambah B menjadi C plus D, maka delta H reaksinya sama dengan entalpi produk dikurang entalpi pembentukan produk dikurang entalpi pembentukan reaktan. Jangan lupa dikalikan koefisien zat masing-masing, gitu ya. Contohnya seperti ini. Tentukan delta H reaksi dari amonium tambah O2 menjadi NO2 tambah 6H2O. Nah, jadi delta H reaksinya adalah delta H produk, yaitu 4 kali delta HFNO2 ditambah 6 kali delta HFH2O liquid. Jangan lupa ya, fasa itu menentukan. Jadi kita harus pakai delta HFNO2 gas dan delta HFH2O liquid. Dikurang delta HF reaktan, yaitu 4 kali delta HFNH3 gas, tambah 7 kali delta HFO2 gas. Jadi nanti biasanya di soal kalian dikasih tahu nih nilai delta HF tiap senyawa. Jadi kalian tinggal masukin aja nilainya. Oke. Oke, kurang lebih untuk materi termokimia itu sampai sini sih. Ya, jadi sangat penting sekali kalian bisa menghitung kalor reaksi menggunakan metode kalorimeter bom ataupun kalorimeter cangkir kopi, itu penting. Tahun lalu pernah keluar juga kayaknya. Pokoknya tahun-tahun soal-soal Olimpiade itu kalau bab termokimia itu kemungkinan besar tuh ada cara menghitung kalor, itu sering kali keluar. Kemudian hukum Hess ya, yang dibalik dikali yang tadi itu lumayan sering keluar. Kemudian ya menggunakan delta HF ini juga lumayan sering keluar sih. Kurang lebih itu poin-poin penting yang kita pelajarin di bab ini sih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan, kalau ada pertanyaan tanya aja. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Ini kakak ada latihan-latihan soal ya. Coba kalian kerjakan dulu.
Bentar, kakak tunjukin soalnya. Oke, coba kalian kerjakan soal nomor 6 sama nomor 7 ya. Nanti kalau udah selesai, kasih tahu aja, biar kita bahas.
Oke, gimana? Nomor 6 bisa dikerjakan? Kalian bisa menggunakan kalor jenis airnya 4,184 ya. Kalor jenis airnya. Jadi yang A ini, Q yang diserap oleh air atau Q air sama dengan massa air dikali C air dikali delta T. Massa airnya 200 gram. C air itu 4,184 Joule per gram derajat Celcius. Kemudian delta T air, suhu campuran 26,5 dikurang 25. Nah, ini bisa dicoret. Jadi kita peroleh Q airnya. Ini kalau kita hitung hasilnya 1255,2 Joule atau 1, ini dalam Joule ya. Oke, berarti udah ya. Kemudian, berapa banyak kalor yang terlepas dari sampel tembaga? Jadi kan konsepnya itu, tembaga kan suhunya lebih tinggi ya dibandingkan air. Jadi nanti air yang menyerap, tembaga yang melepaskan kalor. Jadi kalor yang dilepaskan oleh tembaga itu Cu ya. Jadi kakak ganti Cu. Sama dengan minus kalor dari air, yaitu min 1255,2 Joule. Tanda negatif artinya tembaga melepaskan kalor. Ya, tanda positif artinya menyerap kalor. Kemudian yang C, berapa massa sampel tembaga? Oke, untuk menghitung massa sampel tembaga, kita ingat bahwasannya kalor tembaga itu sama dengan massa tembaga dikali kalor jenis tembaga dikali delta T tembaga. Nah, jadi massa tembaga sama dengan kalor jenis tembaga dikali delta T, ini kalor tembaga. Gitu ya. Kalor tembaganya kan minus 1255,2. Kemudian kalor jenis tembaganya 0,37. Delta T-nya 26,5 dikurang 120. Nah, kayak gitu ya. Oke, kalau kita hitung, massa tembaganya berarti 36,28 gram. Oke, kayak gitu ya.
Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Nomor 7. Asam nitrat menetralisasi kalium hidroksida. Untuk menentukan kalor reaksi, murid menempatkan 55 mili larutan 1,3 molar HNO3 ke dalam kalorimeter tekanan tetap, di mana dalam kondisi suhu sebesar 23,5 derajat Celcius. Campuran diaduk dengan cepat menggunakan termometer, oke? Dan suhunya naik menjadi 31,8. Tuliskan persamaan reaksi tersebut. Oke, jadi di sini reaksinya antara asam nitrat dengan kalium hidroksida ya. Jadi HNO3 tambah KOH menjadi KNO3 tambah H2O liquid. Kemudian yang B, asumsikan kalor jenis seluruh larutan adalah 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Kayaknya ini soalnya kurang lengkap gitu ya. Dan seluruh massa jenis ada 1 gram per mili. Hitung kalor reaksi per mol asam. Oke, nggak apa-apa. Jadi langkah mengerjakan soal menghitung kalor netralisasi itu kayak gini. Ini 7 bagian B ya. Pertama kalian hitung dulu kalor larutan atau kalor campuran gitu ya. Jadi kalor larutan sama dengan massa larutan dikali kalor jenis larutan dikali delta T larutan. Massa larutan bisa dihitung dari volume total. Massa larutan sama dengan volume total 55 mili dikali massa jenis larutannya 1 gram per mili. Kemudian kalor jenis larutan 4,18. Selanjutnya delta T-nya 31,8 dikurang 23,5 derajat Celcius. Nah, ini bisa kita coret. Jadi kita peroleh kalor larutannya adalah oke, ini hasilnya 1908,17 Joule. Dia minta kalor reaksi per mol kan. Ini bisa kita ubah dalam kilojoule jadi 1,91. Ini kakak bulatin aja ya. 1,91 kilojoule. Jadi kalor reaksi per mol atau delta H reaksi itu sama dengan minus kalor larutan dibagi mol asam. Dia minta per mol asam kan? Kalor larutannya 1,91 kilojoule. Mol asamnya berapa? Mol HNO3 sama dengan 0,055 liter dikali 1,3 molar. Ya kan? Ini hasilnya 0,0715. 0,0715 mol. Oke, ini hasilnya 26 minus 26,71 kilojoule per mol. Oke, gitu caranya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk soal nomor 7? Silakan dicatat dulu, dicatat.
Oh, nggak usah deh, nanti catatannya kakak kirimin kok ke Google Classroom. Ke Drive. Jadi nanti kalian bisa baca di sana aja ya. Oke, nah selanjutnya coba soal yang berbeda dulu ya. Bentar. Oke, coba kerjakan nomor 10. Nomor 10, 11 sama nomor 12 lah ya. Nomor 12 tuh mudah kok itu. Oke, coba 10, 11, 12.
Oke, gimana? Nomor 10 bisa nggak? Oke, kakak jawab aja ya. Toluena C7H8 digunakan dalam pembuatan bahan peledak seperti TNT, trinitrotoluena. Sampel cairan toluena bermasa 1,5 gram ditempatkan dalam kalorimeter bom bermasa bersama dengan oksigen berlebih. Ketika pembakaran toluena terjadi, suhu kalorimeter naik dari 25 derajat Celcius menjadi 26,413 derajat Celcius. Hasil pembakaran berupa CO2 dan H2O, dan kapasitas kalorimeternya 45,06 kJ per derajat Celcius. Tuliskan reaksi pembakaran yang setara. Oke, berarti di sini kita punya C7H8 toluena. Oke. Berfasa cairan ya, sampel cairan. Kemudian dibakar dengan gas oksigen, menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O liquid. O2-nya, ini CO2-nya dikali 7, H2O-nya dikali 4. 14 tambah 4, 18, jadi O2-nya kita kali 9. Berapa kalor dalam joule yang dibebaskan dalam reaksi tersebut? Oke, jadi di sini kalor reaksi sama dengan min kalorimeter. Oke, jadi minus C kalorimeter dikali delta T-nya. C kalorimeternya 45,06. Dikali delta T-nya 26,413 dikurang 25. Nah, ini kalau kita hitung, kalornya yang dilepaskan adalah minus 63,67 kilojoule. Oke, selanjutnya. Berapa banyak joule? Dalam joule dia minta ya. Oke, kalau dalam joule berarti ini tuh minus 63.670 joule. Berapa banyak joule yang akan dilepaskan pada kondisi yang sama jika yang digunakan 1 mol toluena dibakar? Ini kan kalor untuk 1,5 gram toluena kan. Nah, kalau ini untuk 1,5 gram untuk 1 mol berapa? Dia nanya gitu kan ya. Jadi caranya adalah ini kita disuruh menghitung delta H reaksi sebenarnya. Sama dengan kalor reaksi dibagi mol toluena yang dibakar. Kalor reaksinya minus 63.670 joule. Di sini 1,5 gram itu berapa mol? 1,5 gram toluena. Kita hitung dulu ya. Jadi mol toluenanya sama dengan masanya 1,5 gram dibagi dengan MR-nya. MR-nya 7 kali 12 tambah 8, 92 gram per mol. Nah, jadi ini kalau kita hitung, hasilnya
0,0163 mol. Oke. Hasilnya adalah oke, ini cukup besar ya. Jadi ini tuh 390.613.4,97 joule per mol. Hasilnya negatif. Ini harusnya dalam kilojoule, lebih enak nulisinnya ya. Kalau dalam kilojoule ya sekitar min 3906,14 lah kalau dibulatin kilojoule per mol. Nah, ini adalah kalor yang dilepaskan untuk pembakaran 1 mol teruena. Jadi kalori yang dilepaskan itu sangat besar sekali ya. Ya, karena dia bahan peledak ya. Kalau bahan peledak ya energi yang dilepaskan itu besar sekali supaya efek yang ditimbulkan ke lingkungan sekitarnya juga signifikan gitu ya. Kalau mau dijadiin bahan peledak. Makanya suara bahan peledak itu kan keras banget ya. Terus efek penghancurnya itu juga keras banget. Karena energi yang dilepaskan itu terlalu besar. Oke, itu untuk nomor 10. Sekarang nomor 11, ini caranya sama ya. Pembakaran gula pasir menghasilkan CO2 gas dan H2O liquid ketika 1,46 gram gula dibakar pada kalorimeter volume tetap atau BOM, 24 kJ kalor dilepaskan. Oke, jadi kita udah dikasih tahu kalor yang dilepaskan untuk pembakaran 1,46 gram gula. Asumsikan gula pasir adalah murni sukrosa. Jadi gula pasir itu dia itu senyawanya sukrosa. Tuliskan reaksi kimia pembakaran yang setara. Oke, di sini kita tuliskan C12, H22, O11, solid, tambah O2 gas menjadi CO2 gas ditambah H2O liquid. Nah, di sini CO2-nya kita kali 12, hidrogennya kita kali 11, kemudian oksigen di sebelah kanan itu 24 tambah 11, jadi ini kita kali 12 ya. Nah, itu udah setara ya. Hitung delta E dalam kilojoule per mol untuk reaksi pembakaran sukrosa tersebut. Nah, jadi delta ini kan kalorimeter bom ya. Jadi delta E itu sama dengan Q reaksi per mol yang dibakar, per mol sukrosa. Nah, gitu. Jadi Q reaksinya, ini ingat nih, kalor yang dilepaskan. Kalau kalornya dilepaskan berarti Q-nya negatif gitu ya. Jadi Q reaksinya itu minus 24 kilojoule. Kemudian mol sukrosanya 1,46 gram. Kita hitung dulu ya, mol sukrosa 1,46 gram dibagi dengan mR sukrosa. Kalau kita hitung 342 gram per mol. Nah, ini hasilnya 0,0042 mol. Oke, ini hasilnya minus 5.714,29 kilojoule per mol. Oke, kayak gitu ya. Hitunglah delta H reaksi tersebut pada suhu 258 derajat Celcius. Nah, ingat kalau di sini ngitung delta H pada kalorimeter bom itu berbeda ya.
Kalau di soal yang nomor 10, dia kan sebenarnya di sini kakak ubah aja tandanya ya, biar kalian nggak bingung ya. Jadi di sini bukan delta H reaksi, tapi kalor per mol. Oke? Misalkan kalor per mol gitu ya. Jadi Q reaksi per mol yang dibakar. Atau sebenarnya itu kalor per mol yang dimaksud di kalorimeter bom itu delta E sebenarnya. Jadi delta E itu adalah kalor per mol pada kalorimeter bom. Oke? Pada kalorimeter bom. Gitu ya. Kalau untuk soal yang sebelumnya tadi, nomor 7, di sini delta H-nya kalor per mol karena kita pakainya kalorimeter cangkir kopi. Oke? Kalorimeter tekanan tetap. Jadi kalau kalorimeter cangkir kopi atau kalorimeter tekanan tetap, delta H-nya kalor per mol. Tapi kalau kalorimeter bom, yang kalor per mol itu delta E-nya. Nah, itu harus kalian bedakan ya. Begitu. Sedangkan kalau delta H-nya gimana dong cara ngitungnya? Nah, kalau mau menghitung delta H-nya, kita pakai persamaan ini. Delta H sama dengan delta E ditambah delta N RT. Gitu. Delta E-nya berapa? Delta E-nya yang udah kita hitung sebelumnya, min 5714. Ini ubah ke joule ya. Min 5714, 290 joule. Kemudian delta N itu adalah selisih koefisien gas produk. Koefisien gas produknya 12. Dikurang koefisien gas reaktannya juga 12. Pada suhu 258. Nah, ini hati-hati ya. Pada suhu 258 itu wujud H2O-nya udah gas ya. Di sini yang A itu kan kakak buat H2O-nya liquid. Karena dia nggak ngasih tahu suhunya berapa. Ya, jadi kita asumsikan H2O-nya liquid. Tapi kalau dia udah ngasih tahu suhunya 258, berarti wujud H2O-nya udah gas. Jadi reaksinya itu jadi kayak gini. Nah, gitu ya. Jadi koefisien gas produknya 12 tambah 12, gas reaktannya 12 tambah 11, koefisien gas reaktannya 12. Ya. R-nya 8,314, kemudian T-nya jangan lupa ubah ke Kelvin ya, itu 258 tambah 273, 531. Nah, jadi kalau kita hitung delta H-nya adalah oke, ini jadi minus 5665,727,93 joule. Atau minus 5665,73 kilojoule. Oke, kayak gitu ya caranya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, nomor 12 kita bahas ya. Reaksi termokimia untuk reaksi karbon monoksida dengan oksigen adalah 2CO tambah O2 menjadi 2CO2. Delta H-nya min 849 kJ. Tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi menggunakan 2 mol CO. Ya udah, ini kan udah kita gunakan 2 mol CO kan? Jadi ya reaksinya sama kayak yang di soal ya. Dari mana kita tahu 2 mol CO? Karena koefisiennya 2. Oke? Terus
Berapakah delta H reaksi untuk setiap pembentukan 1 mol CO2? Nah, delta H reaksi untuk pembentukan 1 mol CO2 adalah tinggal dibagi 2 kan? Delta H yang ada di soal, yaitu min 849 dibagi 2. Oke. Jadi ini soalnya nomor 12 cukup mudah ya. 42 minus 424,5 kilojoule per mol. Karena untuk 1 mol ya. Oke. Yang 13. Amonia bereaksi dengan oksigen sebagai berikut. Hitunglah perubahan entalpi pembakaran 1 mol NH3. Nah, ini kan 4 mol NH3. Kalau 1 mol NH3, berarti delta H reaksinya min 1132 dibagi 4. Ya, jadi hasilnya minus 283 kilojoule per mol. Tuliskan persamaan termokimia untuk reaksi di mana 1 mol H2O terbentuk. Oke, pertama kita tuliskan dulu supaya reaksinya 1 mol H2O, berarti reaksinya kita bagi 6 semuanya kan. Jadi 4/6 NH3, 4/6 NH3 gitu ya. 7/6 O2, 4/6 NO2, 6/6 H2O. Delta H-nya juga sama, min 1132 dibagi 6. Jadi ini 2/3 NH3 ditambah 7/6 O2 menjadi 2/3 NO2 ditambah H2O. Nah, jadi ini kita peroleh nanti delta H reaksinya minus ini minus 188,67 kilojoule. Oke. Gitu, persamaan termokimia untuk pembentukan 1 mol H2O pada reaksi tersebut. Oke. Satu soal lagi lah ya. Ini bonus ya, soal 14. Asam klorida dapat dibuat dengan memanaskan campuran asam sulfat dan kalium klorida menurut persamaan berikut. Hitunglah delta H dalam kilojoule untuk reaksi tersebut bila diketahui data dari reaksi di bawah ini. Nah, jadi di sini HCl-nya ada di sebelah kanan. Kita pengen jumlahnya 2. Jadi reaksi ini dibalik dan dikali 2. Dan dikali 2. Sedangkan reaksi yang di bawahnya dibuat tetap. Oke. Sudah deh. Nanti delta H-nya ini hasilnya delta H reaksi pertama dibalik jadi 203,6 jadi positif. Terus dikali 2. Terus delta H yang satunya lagi ditambah delta H yang satunya lagi ya. Delta H yang satunya min 342,4 karena reaksinya dibuat tetap. Oke. Jadi ini hasilnya positif 64,8 kilojoule. Gitu ya. Oke. Kurang lebih untuk bab termokimia seperti itu ya. Kakak tekankan kalian bisa menghitung kalor reaksi pakai kalorimeter bom maupun kalorimeter cangkir kopi.
terus stoikiometri sederhana hubungannya dengan koefisien, kemudian pakai hukum Hess gitu ya, pakai delta HF dan pakai delta H energi ikatan. Kalau energi ikatan itu kiri kurang kanan gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, untuk pekan ini kita sampai sini dulu. Sampai bertemu di pekan depan. Assalamualaikum.